Oh, ahli kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarakah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri taman dari taman-taman surga di dunia, yaitu majelis-majelis ilmu yang berbarakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan barakahnya, ilmu yang bermanfaat dari majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisi. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan membahas tentang salah satu tema yang sangat penting, yaitu hikmah di balik musibah gempa. Sebagaimana kita tahu, beberapa waktu yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita dengan adanya bencana gempa yang terjadi di Lombok. Maka
hendaknya bagi kita semuanya untuk mengambil pelajaran dari musibah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah adalah suatu kepastian yang harus didapat oleh seorang muslim, karena memang dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Muslim, "Masalul mu'min kamasalil zar." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti tumbuhan pohon, la tazalu riyahu tufiru. Angin akan senantiasa berhembus kepadanya, menggoncangnya. Wala yazalul bala yusibul mu'min. Demikian pula cobaan demi cobaan akan menimpa seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di balik adanya musibah dan cobaan, pasti di sana ada hikmah-hikmah. Yang pertama, adalah untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa, Maha mampu atas segalanya. Adanya gempa, adanya musibah adalah teguran bagi kita semuanya yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya musibah adalah sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya, untuk kita mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Dosa apa yang telah kita perbuat, maksiat apa yang telah kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita. Sering kita ini diingatkan oleh Allah dengan adanya musibah. Kita sering lalai, sering lupa akan sholat kita, akan ibadah kita. Dengan adanya musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sama kita, sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang menurut kita itu jelek di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita menilai itu jelek, padahal ada hikmah di balik itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu adalah baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, padahal itu adalah jelek bagi kalian. Yang ketiga, di antara hikmah adanya musibah adalah untuk mengingatkan kita agar bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan teguran, peringatan kepada manusia agar mereka yarji'un, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adanya hikmah juga adalah adanya musibah juga memberikan kepada kita
pahala-pahala. Ini juga diantara hikmah adanya musibah, yaitu mengangkat derajat seorang mukmin dan melebur dosa-dosanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukati yusharuha illa kaffarallahu biha khataya. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim capek, letih, kegalauan, kesedihan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Sekalipun hanya duri yang menusuk kakinya. Jadi kalau kita kena musibah, misalkan kena paku atau kena duri sekalipun, itu akan menghapus dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khatiyah. Senantiasa musibah itu menimpa kepada seorang hamba, pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Ujian orang beda-beda. Kadang kita diuji sakit, kadang kita diuji dengan keluarga kita, dengan anak kita, kadang kita diuji dengan ekonomi kita. Terus menimpa seorang mukmin sampai ketika dia bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa sedikit pun yang ia miliki. Karena Allah telah menghapuskan dosa-dosanya dengan adanya musibah-musibah tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, musibah apapun itu, kewajiban bagi kita pertama adalah bersabar. Pertama adalah apa? Bersabar atas musibah, atas bencana yang menimpa kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar. Jadi siapapun di antara kita yang mendapatkan musibah, hendaknya bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala sering menganjurkan kepada kita bersabar, dan memuji orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita ketika musibah menghampiri kita adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis bahwa adanya musibah ini karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Yusuf minhu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberi ujian kepadanya, menimpakan musibah kepadanya. Harus kita optimis. Belum tentu musibah yang kita pandang jelek tersebut itu adalah jelek di mata Allah SWT. Bahkan bisa jadi ada hikmah-hikmah di balik itu. Seperti dalam ayat tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah
baik untuk kalian. Kadang kita menilai itu adalah jelek buat kita, padahal Allah sedang menghendaki kebaikan untuk kita. Maka optimis, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Ana inda husni dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan prasangka baik hamba. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka baik kita. Dan yang ketiga, di antara kewajiban kita, ketika musibah melanda adalah istirja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, keluarga kita, semuanya pada hakikatnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sekilas tentang hikmah di balik musibah. Dan ini kaidah secara umum, musibah secara umum. Musibah apapun yang menimpa kita, mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seretnya rezeki, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah-masalah dan sebagainya. Maka hendaknya kita mengingat hal itu semuanya. Kita sekarang masuk kepada pembahasan tentang musibah gempa, yang ini menjadi faktor kenapa kita membahas masalah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, gempa merupakan salah satu musibah, musibah besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hambanya. Dan di Indonesia ini sudah beberapa kali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa, yang terpopuler dulu yaitu gempa di Aceh, Sumatera, Jogja, dan kemudian baru-baru ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa di Lombok. Maka hal ini menjadikan bagi kita semuanya untuk mengkaji ada apa di balik gempa. Bagaimana sikap kita ketika terjadi gempa? Apa hikmah di balik gempa? Yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji seperti ini, kita bisa menyikapi dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gempa bumi adalah goncangan besar, goncangan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi gempa bumi itu bahasa Arabnya zilzal, zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaupun
Ayat ini berkaitan dengan gempa besok di hari akhir. Jadi kalau kita gempa kecil ini saja kita sudah pusing, tujuh keliling, ya, kita sudah panik, histeris, karena banyak orang yang stres ketika terjadi gempa ini, ya, terutama korban-korban bencana. Kalau kita begitu panik, histeris dengan gempa kecil, bagaimana nanti dengan gempa besar, yaitu gempa di hari akhir? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita menelaah sejarah, ternyata gempa bumi bahkan tsunami itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bukan hanya terjadi zaman sekarang saja, enggak. Sejak zaman dulu sudah sering terjadi gempa bumi, gempa bumi, ya, dipaparkan secara detail oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish, juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam buku khusus tentang masalah gempa bumi, Kasfus Salsalah an Wasfiz Zalzal. Ini buku yang ditulis oleh Imam Suyuti tentang gempa bumi. Bahkan beliau menceritakan apa sejarah gempa bumi terjadi di ini tahun ini, dijelaskan semuanya sama beliau. Semua peristiwa tersebut mengandung hikmah dan pelajaran kepada kita. Salah satu kisah tentang gempa bumi adalah apa yang terjadi pada tahun 460 Hijriah, di mana saat itu, ya, bumi memuntahkan isi perutnya di kota Kufa. Kufa sekarang daerah Irak, negeri Irak, ya. Air laut dalam sekejap menyusut, kering. Disitulah kemudian nampak, ya, keindahan-keindahan dan berbagai macam, ya, bentuk batu unik keluar semuanya, ya, mutiara dan sebagainya. Banyak orang ketika melihat itu langsung mereka berlomba-lomba memungutnya untuk mendapatkan, ya, batu-batu unik tadi. Tapi setelah mereka rebutan berlomba-lomba mendapatkannya, seketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapu mereka. Ketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan air laut sehingga banyak yang menjadi korban dan meninggal dunia. Ini tsunami. Ya, apa pelajaran yang bisa kita petik dari ini? Yaitu tergilanya manusia terhadap dunia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka. Tatkala manusia tergila-gila kepada dunia, berlomba-lomba mengejar dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang sangat penting: apa penyebab bencana gempa? Apa penyebab bencana gempa? Ini sangat penting karena komentar para ilmuwan di media sosial atau di televisi dan sebagainya tentang masalah gempa bumi, tentang tsunami, rata-rata mereka hanya mengatakan ini adalah karena faktor alam, ya, ini karena letak geografis daerah bencana yang dekat dengan laut, pegunungan dan sebagainya. Jarang di antara mereka yang mengkaitkan hal ini pada masalah agama, ya, pada masalah agama. Kita tidak memungkiri bahwa ada sebab-sebab faktor alam, mungkin saja itu ada, ya, tapi ada penyebab yang lebih penting dari itu semuanya, yaitu, ya,
faktor dosa dan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Oleh karenanya, tatkala terjadi gempa bumi pada zaman Umar bin Khattab, karena gempa bumi belum pernah terjadi pada zaman Nabi. Di zaman Nabi tidak pernah terjadi gempa bumi. Awal terjadi pada umat Islam adalah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah awal terjadinya gempa bumi. Ya, pada saat terjadi gempa bumi di Madinah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, maka Umar berkhutbah di atas mimbar. Ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, alangkah cepatnya kalian berubah. Ya, demi Allah, seandainya gempa terjadi lagi, maka saya akan keluar dari kota Madinah. Ya, apa artinya? Umar tahu ini adalah perkara baru, sebelumnya nggak ada. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, yang belum pernah terjadi gempa bumi. Sekarang kok ada? Ya, ini adalah karena perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka Umar memberikan peringatan kepada penduduk Madinah. Ya, kalau kalian masih melakukan dosa, terjadi gempa bumi lagi sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan keluar dari kota Madinah. Karena Umar tidak ingin untuk mendapatkan getahnya dunia. Wala tusiban wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah kalian dari takutlah kalian ya boleh sini deh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi kalau terjadi musibah besar, itu yang kena bukan orang-orang yang berbuat jahat saja, orang-orang soleh pun kena. Makanya Umar, ya, dia tidak ingin untuk ikut-ikutan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faktor inti penyebab adanya gempa, tanah longsor dan sebagainya, ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Ini faktor inti. Karena dosa itu memiliki dampak negatif, baik untuk pribadi, masyarakat, maupun untuk negara. Baik berdampak pada politik, perekonomian, sosial, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 dari Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Ini Allah yang berfirman. Makanya aneh pada zaman sekarang kalau orang mengatakan cuma sekedar faktor alam, nggak ada kaitannya. Bahkan kalau kita mengatakan ayo kita introspeksi, ayo kita taubat, ya, bisa jadi ini adalah karena dosa-dosa kita. Wah, ini dibilang radikal nih. Jangan kait-kaitan, jangan saling menyalahkan. Kita tidak menyalahkan siapapun. Kita nyalahkan diri kita masing-masing. Ya, semua ini adalah karena dosa-dosa kita. Ya, karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita tidak menuding ini adalah salah pemerintah, ini adalah karena salah rakyat. Tidak. Semua kita punya peran dan semua kita banyak dosanya. Ya, pemerintah mungkin, ya, dia berdosa karena punya kekuatan, punya kekuasaan untuk mengingkari kemungkaran, tapi dia tidak mengingkari kemungkaran. Ya, misalkan di beberapa tempat yang memang terjadi kemaksiatan dan sebagainya, di beberapa tempat yang terjadi musibah seperti ini, ya, seperti di Lombok, memang banyak tempat-tempat apa? Maksiat.
aparatur yang dipakai oleh turis-turis dan sebagainya. Maka orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, hendaknya berubah, mengingkari hal ini. Manakala tidak ada pengingkaran, Allah Subhanahu wa taala murka. Demikian juga yang lainnya. Tatkala kita melihat kemungkaran dan kita tidak mampu untuk merubahnya, bisa jadi itu juga sebab bagi kita. Karena kita tidak mengingkari kemungkaran. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, intinya penyebab gempa bumi dan musibah-musibah yang lain adalah karena dosa manusia. Kita tidak mengingkari di sana ada faktor alam, tapi yang paling penting adalah faktor dosa. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk introspeksi diri. Salah kalau kita cuma mengatakan ini adalah karena faktor alam, faktor alam, faktor alam. Selalu melulu ini adalah karena faktor alam. Pemikiran seperti ini, pemikiran seperti ini yang mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar faktor alam saja, ini adalah pemikiran orang-orang ateis. Pemikiran orang-orang ateis. Jadi ini bukan karena dosa, ini hanya faktor alam saja. Gak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemikiran ateis yang sangat berbahaya. Yang kadang kita sering tertipu dengan ucapan sebagian kalangan ilmuwan dan sebagainya. Oleh karenanya, ketika terjadi gempa dan sebagainya, mari kita ambil pelajaran ibrah. Man kana dza fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Para ulama mengatakan, barang siapa yang memiliki akal yang cerdas, maka dia akan mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ada peristiwa gerhana, ada peristiwa banjir, ada peristiwa lumpur lapindo, ada peristiwa ini. Mari kita mengambil pelajaran. Contoh misalnya, kejadian gempa bumi. Apa pelajaran yang kita ambil? Pertama, ini menjadikan kita semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur dunia ini. Tidak ada manusia yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin yang memiliki alat-alat yang canggih, teknologi modern. Di Jepang misalnya, mereka punya alat-alat untuk bagaimana mengatasi tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan terjadinya gempa bumi, adakah yang bisa menghindar? Ini menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa ini menumbuhkan kepada kita rasa takut, sehingga kita berusaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita. Kita introspeksi dosa apa yang kita lakukan. Kata Al-Muhalla, adanya gempa bumi itu adalah peringatan kepada Allah, kepada penduduk bumi ketika mereka terang-terangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwiba." Tidaklah kami mengirimkan bencana-bencana, tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan. Ini kita harus mengambil pelajaran. Jangan cuma bencana. Cuma sekedar kita tinggal datang dan berlalu begitu saja, tanpa kita mengambil pelajaran dari ini, tanpa membekas, melembutkan hati kita, membangunkan kelalaian kita. Jangan. Jadi peristiwa ini hendaknya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, introspeksi dan berusaha untuk memperbaiki diri kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara hikmah di balik gempa bumi itu adalah mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kenyamanan, nikmat menetapnya bumi. Bayangkan cuma digoncang sedikit sebentar saja,
berapa bangunan yang roboh, berapa orang meninggal dunia, ya, berapa orang terluka-luka. Padahal itu baru goncangan kecil, ya. Maka ketika kita misalkan yang di sini, ya, kemudian mendapatkan nikmat, nggak dikasih gempa oleh Allah SWT, hendaknya kita senantiasa bersyukur dan menjaga nikmat ini. Jangan merasa aman. Beda ya, bersyukur sama merasa aman. Merasa aman itu nyantai. Udah aman, jauh-jauh aman, ya. Nggak bakalan ada gempa. Siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Ya, nggak ada yang menjamin. Kita nggak boleh merasa aman. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa itu merasa aman akan datangnya bencana dari kami di waktu malam saat mereka tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari datangnya bencana kami di waktu duha saat mereka sedang bermain-main? Kita nggak boleh merasa aman. Afa aminu makrallah. Apa mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, bencana dari Allah Subhanahu wa taala? Kita harus mensyukuri. Kita belum dikasih bencana, ya, kita syukuri. Syukur dengan lisan kita, syukur dengan hati kita, syukur dengan anggota badan kita, yaitu dengan memperbanyak ketaatan kita, amal ibadah kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keempat, di antara hikmah di balik peristiwa ini adalah mengingatkan kita akan kiamat. Ya, goncangan gempa pada sekarang ini itu hanyalah goncangan kecil yang mengingatkan kepada kita akan goncangan besar besok pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nas, inna zalzalatas saati syai'un adim. Wahai manusia, sesungguhnya gempa bumi besok pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat sekali. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Saat itu orang wanita yang sedang menyusui anaknya, bayinya, sampai lupa sama bayi. Dia sedang menyusui tapi lupa dengan bayi. Saking dahsyatnya, paniknya, histerisnya. Wanita-wanita yang hamil mengandung keguguran semuanya. Kau lihat manusia saat itu seperti mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Mereka sedang panik. Kemana harus berlari? Kemana mereka harus menyelamatkan diri? Kemana mereka harus berlindung? Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Ini goncangan besok pada hari kiamat. Jadi adanya peristiwa seperti ini, mari kita kaitkan dengan agama, mari kita kaitkan dengan akhirat, sehingga menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah, menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya amalan-amalan ketika terjadi gempa. Ketika gempa bumi menyapa manusia, ketika banyak korban berjatuhan meninggal dunia, ketika bangunan hancur berkeping-keping menjadi tanah, ketika wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim tanpa orang tua, pada saat itu hendaknya bagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menggelar sajadah kita, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fokus tentang tujuan hidup kita, yaitu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan penting
yang dianjurkan ketika terjadi gempa. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa bumi adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dan faktor intinya adalah karena maksiat dan dosa manusia. Maka untuk menyudahi musibah-musibah tersebut, tidak ada solusi yang lebih mujarab daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Apa taubat yang nasuha itu? Kata para ulama, taubat nasuha itu yang memiliki beberapa kriteria. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taubat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Yang kedua, kita menyesal akan dosa yang telah kita perbuat, baik itu dosa syirik, bid'ah, atau dosa besar, dosa kecil. Kita menyesali perbuatan ini. Yang ketiga, kita bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Berazam, bertekad bulat untuk tidak kembali jatuh dalam kubangan dosa tadi. La yuldahul mu'minu fil juhri marratain. Seorang mukmin itu gak jatuh lubang dua kali. Dia mengambil pelajaran dari yang sebelum. Ini jika berkaitan dengan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan mengiringinya dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibna sayyi'at wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Amal soleh itu menghapus dosa-dosa. Iringilah dosa dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Kalau berkaitan dengan dosa manusia, yakni antar manusia dengan manusia, maka ditambah satu syarat lagi, yaitu hendaknya bagi dia untuk meminta maaf atau dihalalkan. Kalau dia pernah mengambil barang, harus dikembalikan. Tidak cukup hanya dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu. Karena ini berkaitan dengan manusia. Huququllah mabniyatun 'alal musamaha. Hak Allah itu dibangun di atas toleransi. Allah itu gampang. Allah itu sudah mengampuni dosa-dosa kita kalau kita benar-benar bertobat kepadanya. Tapi makhluk urusannya agak ribet. Karena manusia kebanyakannya tidak memaafkan. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu sifatnya adalah zalim dan jahil. Yang kedua, hendaknya bagi kita ketika terjadi gempa, musibah besar, adalah banyak berzikir kepada Allah, berdoa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini benar, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, di mana kita tahu Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan musibah, ditelan ikan yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Apa kata Allah dalam surat
As-Saffat ayat 143-144. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang selalu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan berada di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Jadi apa yang menyebabkan Allah menyelamatkannya? Karena dia senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini yang sering dikatakan oleh Nabi Yunus saat itu. Kalimat tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Saya mengakui bahwa saya termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Itu yang menyelamatkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, menyebutkan kepada kita tentang benteng dari bencana. Jadi kalau kita ingin tolak bala, untuk menolak bencana, ada, yaitu dengan apa? Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kirim sesajen, tumbal, bukan, tapi dengan amal saleh, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa menolak bala bencana. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah sekali-kali tidak mengadab suatu kaum jika Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah tidak mengadab mereka jika mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tameng dari bencana itu ada dua. Pertama, adanya Nabi Muhammad di tengah-tengah manusia. Tapi ini terbatas. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Tameng ini sudah tidak ada. Kalau dulu zaman Nabi, makanya nggak ada gempa di zaman Nabi. Allah melindungi Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengadab suatu kaum jika di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini tameng yang bisa kita lakukan walaupun Nabi sudah meninggal dunia, yaitu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan, dulu kami memiliki dua tameng dari bencana. Sekarang tameng yang pertama sudah hilang, Nabi meninggal dunia. Tinggal tameng yang kedua, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal akhwat wal akhwat, mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosanya. Kita ini banyak dosanya. Siang, malam, bahkan ketika kita sendirian, seringkali kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah membongkar, dan seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita. Maka hendaknya bagi kita semuanya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan bencananya kepada kita. Yang ketiga, di antara amalan juga yang sangat dianjurkan pada saat gempa adalah membantu para korban bencana.
Ketika kita tahu, misalkan saudara-saudara kita sekarang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gempa di Lombok misalnya, maka hendaknya bagi kita bergerak untuk mengulurkan tangan, ya, memberikan bantuan kepada mereka. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu untuk meringankan penderitaan musibah mereka. Jika kita mampu dengan tenaga, maka hendaknya dengan tenaga. Jika kita tidak mampu dengan tenaga pergi ke sana, ya, maka hendaknya dengan harta kita. Kalau dengan tenaga, harta enggak mampu juga, minimal adalah dengan doa yang kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merahmati yang meninggal di antara mereka, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan, ya, yang terluka sakit, ya, di antara mereka, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran bagi orang-orang yang tertimpa bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang, ya, meringankan penderitaan seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan penderitaannya kelak di akhirat. Oleh karenanya, dulu pada saat terjadi gempa bumi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tadi Umar bin Khattab, ya. Ini pernah terjadi juga pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pada zaman tabi'in. Beliau langsung menulis surat perintah kepada seluruh gubernurnya agar bersedekah. Gubernurnya dulu disuruh sedekah. Kemudian, ya, memerintahkan kepada gubernurnya agar memerintahkan kepada rakyat untuk bersedekah. Maka siapapun di antara kita yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya, ya, memberikan sebagian rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut untuk saudara-saudara kita, ya, yang sedang menderita, ya, sedang hancur rumah-rumah mereka, ya, hilang harta-harta mereka dan sebagainya. Tidak perlu kita khawatir akan rezeki kita kalau kita sedekahkan. Rasulullah SAW menjamin, "Man naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Bahkan sekalipun kita lari dari rezeki kita, ya, sebagaimana kita lari dari kematian, rezeki akan datang menghampiri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, membahagiakan orang lain dengan tutur katanya, dengan hartanya, dia tolong saudara-saudaranya. Maka ini adalah amalan yang sangat penting sekali, yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim pada saat terjadi gempa bumi. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa, ya, gempa bumi dan musibah-musibah besar lainnya, penyebab intinya adalah karena dosa. Oleh karenanya, untuk menyudahi, ya, bencana-bencana tersebut harus ada saling nasihat menasihati, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Adapun apabila kita acuh tak acuh, itu bukan urusan saya, ya, itu bukan tugas saya, kita biarkan kemungkaran di depan mata kita tanpa pengingkaran, yang terjadi adalah apa? Turunnya bencana.
bukan hanya kepada orang-orang yang maksiat saja, tapi juga kepada orang-orang yang mendiamkan kemungkaran. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena kemaksiatan mereka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian yang lain. Cuek, acuh tak acuh. Melihat kemungkaran, tapi apa? Dibiarkan begitu saja. Padahal dia punya kemampuan untuk merubahnya, dia punya kemampuan untuk melarangnya. Ya, ini adalah sebab turunnya apa? Bencana juga. Oleh karena yang ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini juga penting, yaitu kita hendaknya setelah kita belajar dan mengetahui ilmu, kita amalkan, hendaknya bagi kita untuk kita sebarkan, kita dakwahkan. Itu tanda kalau kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ya, kalau kita cinta kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada masyarakat kita, maka berikan, ya, berikan ilmu tersebut, kebaikan tersebut untuk orang lain juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai, ya, saudaranya apa yang dia cintai untuk diri. Baik, selanjutnya ma'asyiral muslimin, hal-hal yang perlu dihindari ketika terjadi bencana. Nah, ini menambah bencana di atas bencana. Sebagian orang ketika ada bencana melakukan hal-hal konyol yang justru malah menambah bencana. Menurutnya bisa tolak bala, tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang memurkainya dan menambahkan bencananya. Yang pertama, kirim tumbal dan sesajen. Ya, ini ada jahiliyah. Ini ada jahiliyah. Yang sayangnya masih banyak dilakukan oleh, ya, kaum muslimin karena kejahilan dan kebodohan mereka tentang tauhid. Ya, ketika terjadi gempa, malah kirim tumbal sesajen, karena katanya ini gempa atau tsunami itu terjadi karena yang nunggu laut ngamuk. Ada kan keyakinan seperti itu? Orang Kejawen dan sebagainya dulu di Jogja, setelah Allah kasih gempa, malah mereka kirim tumbal, kirim saja. Bahkan dalam beritanya, ya, lumpur lapindo dulu seperti itu juga. Ya, malah sapi hidup-hidup. Ini pertama, tumbal, ya, merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembelihan itu hanya khusus untuk Allah SWT. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Jangan untuk yang lainnya. Jangan untuk, ya, yang nunggu gunung, yang nunggu laut, yang ini, yang itu, kan. Sesembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh bagi kita memberikan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
ini adat jahiliyah yang sudah dihapus dalam agama Islam. Dulu di masa jahiliyah sering memang seperti ini, kalau ada bencana mereka kirim apa? Tumbal, sesajen, dan itu sudah dibatalkan dalam agama Islam. Pernah dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, pada saat Sungai Nil itu di mana? Mesir, pernah surut, kering. Penduduk sana beranggapan ini adalah karena minta tumbal. Tumbalnya nggak main-main. Ini masih penting. Tumbalnya ayam, kadang-kadang tumpengnya, enak, sayang kemudian dilempar begitu saja, ya, dibuang. Akalnya di mana ya? Nah, ini lebih ngeri nih tumbalnya dulu di orang-orang Mesir. Tumbalnya adalah gadis, ya, anak-anak perempuan, ya, dijadikan sebagai tumbal. Ketika saat itu gubernurnya adalah Amr bin As, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu namanya muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alumnus, ya, madrasah Nabi Muhammad SAW, yang beginian-beginian nggak bakalan dilaksanakan. Orang-orang ngomong, wah ini kurang tumbal ini. Amr bin As mengatakan ini adalah ritual jahiliyah yang sudah dibatalkan oleh Islam. Kita nggak perlu melakukan hal itu. Saya akan kirim surat kepada Umar bin Khattab, karena dulu sistemnya adalah kekhalifahan. Di setiap negara ada gubernurnya, tapi di bawah satu komando. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Kirim surat Amr bin As kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar pun langsung menjawab, langsung dikirim, ya, dengan, ya, kalau sekarang mah enak ya, langsung WA gitu. Nah, ini kirim surat, nanti kirim lagi untuk menjawabnya. Orang dari Mesir ke mana? Madinah, jalan cepat. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apabila dia mengatakan perbuatanmu, sikapmu sudah benar, yakni mengatakan bahwasanya itu adalah ritual jahiliyah, kamu nggak perlu melakukan hal itu, sudah benar, ya. Ini Masya Allah, sahabat-sahabat Nabi yang kuat tauhidnya, kuat imannya, nggak tergiur dengan ritual-ritual jahiliyah. Adapun setelah itu, apabila suratku ini sampai kepadamu, ya, lemparkan surat ini ke sungai ini. Lemparkan surat ini ke sungai ini. Ternyata isi suratnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kepada sungai ini. Surat kepada sungai ini. Ya, wahai sungai Nil, bila kamu mengalir karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya minta sekarang juga untuk mengalir. Tapi kalau kamu mengalir sendiri bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah ngalir sekali. Ya, Subhanallah. Setelah dilempar suratnya Umar bin Khattab tersebut, dalam waktu yang gak lama Allah langsung mengalirkan sungai ini, sehingga berketinggian 16 hasta langsung. Ini termasuk karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena Umar termasuk wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kirim surat, tahu, ya, saling cemplung tok. Baik, wallahu a'lam. Ya, tapi ini karomah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, di antara ritual juga yang tidak perlu untuk dilakukan adalah
melakukan doa bersama. Biasanya kalau ada ya bencana-bencana dan sebagainya, ini ada ritual-ritualnya. Ya, istighosa, kubro, ya, doa bersama-sama untuk tolak bala. Mereka mengatakan ini seperti sholat istisqa. Ya, dikiaskan seperti sholat istisqa. Apa perbuatan seperti ini dibenarkan? Tidak. Para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Suyuti dan lain-lain mengatakan perbuatan seperti ini tidak boleh. Karena ini perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat pernah terjadi gempa. Ya, pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi gempa. Tapi Umar tidak kemudian mengatakan, ayo kita apa? Ya, doa bersama, tolak bala, istighosa bersama, ya, sholawatan akbar, ya, nasional. Ini enggak ada. Kan ada istilah-istilah banyak, ya, istighosa kubro, taubat nasional, zikir, ya, berjamaah dan sebagainya, yang justru malah menambah bencana. Ya, justru malah menambah bencana. Jadi tidak perlu kita membuat perkara-perkara bid'ah. Loh, kan kita tadi dianjurkan untuk istighfar, untuk zikir, iya benar. Tapi tidak perlu kemudian pakai tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita berzikir sendiri-sendiri itu lebih khusyuk, ya, lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW daripada membuat tata cara, ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nabi SAW sendiri sering sekali mengingatkan kepada kita dari bahaya perbuatan bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah urusan bid'ah. Jadi jangan menggampangkan, ini kan cuma masalah apa? Kecil aja. Masalah bid'ah ini masalah besar. Dia termasuk dosa. Malah levelnya lebih berat daripada maksiat. Ya, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena orang kalau maksiat dia ngakui dosa. Cuma karena nggak bisa mengerem hawa nafsunya, nggak bisa mengalahkan ya hawa nafsunya, dia terjerembab. Tapi kalau kita tanya secara jujur, dia ngakui salah. Saya salah. Orang-orang yang obed-obed, misalnya, ngakui dia salah. Maling misalnya, ngakui. Dia berzina misalnya, ngakui. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, nggak ada yang mengakui dia adalah dosa itu. Malah mereka merasa bahwa mereka ini melakukan perbuatan ibadah yang mulia. Makanya kalau ada yang mengkritik mereka, wah, hati-hati, ya, mereka pasti akan, ya, mencah-mencah. Karena mereka merasa benar. Banyak orang maksiat bertobat, tapi jarang sekali ahlul bid'ah bertobat. Ya, maksiat banyak yang bertobat karena dia mengakui salah. Tapi orang ahlul bid'ah bertobat, ya ada, tapi jarang. Kecuali orang-orang yang diberi apa? Hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang. Kenapa? Karena tobat itu kan mengakui kesalahan. Lah ahlul bid'ah enggak mengakui kesalahan. Dia malah mengakui itu adalah ibadah, merasa dia benar, memperjuangkan sunnah menurutnya. Ya, begitu. Baik. Masalah yang terakhir, beberapa masalah fikih seputar gempa bumi.
Ada beberapa masalah ya tentang masalah gempa bumi. Yang pertama, sholat ketika gempa. Ada nggak sholat gempa? Ya, ketika terjadi bencana-bencana seperti gempa bumi, tsunami, ya, apakah disyariatkan bagi kita untuk sholat? Jadi sholat khusus ya, sholat gempa. Ya, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan hendaknya sholat. Mereka mengkiaskan seperti sholat gerhana. Gerhana itu juga teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga gempa bumi, tsunami, ini juga teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari mereka adalah perbuatan Ibnu Abbas. Ya, ketika terjadi gempa bumi di kota Basrah, beliau sholat 2 rakaat. Sebagian ulama berpendapat tidak disyariatkan sholat gempa itu karena tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah sholat gerhana. Adapun sholat gempa bumi dan sebagainya, maka ini tidak ada. Pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa disyariatkan bagi kita untuk sholat ketika terjadi gempa dan sebagainya, tapi sholatnya sendiri-sendiri, bukan sholat berjamaah seperti tadi. Ya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas tadi, hadis riwayatnya sahih, asal Ibnu Abbas asalnya sahih bahwa beliau ketika terjadi gempa bumi beliau sholat. Karena sholat memang secara umum itu menenangkan, ya, bisa menenangkan jiwa kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian bantuan dengan sabar dan sholat. Makanya Nabi ketika ada masalah besar, beliau apa? Sholat. Karena Nabiyyu idza hasabahu amrun fazi'a ila sholat. Nabi itu kalau ada masalah besar, maka beliau segera sholat. Oleh karena ini, ya, boleh bagi kita ketika mendengar ada bencana besar, misalnya, kemudian kita sholat untuk ya semakin dekat kepada Allah SWT, menenangkan jiwa kita, maka ini tidak mengapa. Ya, karena ini ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, juga ada riwayat dari Hudzaifah bin Yaman, dan tidak mungkin para sahabat melakukan perbuatan bid'ah. Ya, tidak adanya nukilan bahwa Nabi sholat gempa, ya karena memang gempa belum ada pada zaman Nabi. Tapi para sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat ngerti dengan sunnah Nabi SAW. Hudzaifah bin Yaman, Ibnu Abbas, ini orang-orang ulama-ulamanya sahabat. Ya, tidak mungkin mereka melakukan apa? Perbuatan yang bid'ah. Ya, sehingga pendapat yang benar, wallahu a'lam, ya, adalah disyariatkan bagi kita, tapi tidak sholat berjamaah, ya, seperti sholat gerhana, enggak. Ya. Yang kedua, apakah disyariatkan bagi kita sholat ghaib? Kalau kita mendengar ada korban dalam bencana gempa misalkan, apakah disyariatkan bagi kita untuk sholat ghaib? Ya, masalah ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan sholat ghaib itu tidak disyariatkan secara mutlak, karena Nabi cuma pernah sholat ghaib itu kepada Raja Najasyi saja, khusus. Mereka mengatakan ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga mereka mengatakan tidak disyariatkan sholat ghaib. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan sholat ghaib itu disyariatkan secara mutlak dengan dalil Nabi SAW pernah melakukan sholat ghaib kepada Raja Najasyi.
Dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu hukum asalnya adalah umum untuk umatnya juga. Untuk umatnya juga. Dan pendapat yang benar dalam masalah ini adalah diperinci. Diperinci. Jika kita yakin bahwasanya para korban yang meninggal dunia belum disolati, maka disyariatkan bagi kita untuk sholat gaib. Adapun apabila kita tahu ya bahwasanya mereka sudah disolati, maka apa? Tidak perlu untuk sholat gaib. Ini pendapat yang benar ya dalam masalah ini, pendapat yang kuat dalam masalah ini untuk menggabungkan dua dalil. Raja Najasyi disolati oleh Nabi SAW sholat gaib karena beliau meninggal di komunitas orang-orang Nasrani di Ethiopia. Ya, dia beriman kepada Nabi SAW. Raja Najasyi ini beriman, tapi orang-orang sekitarnya mereka masih Nasrani, nggak ada yang mensolati. Nabi SAW di Madinah sholat. Ya, adapun sahabat-sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia dan Nabi yakin bahwasanya mereka disolati, Nabi nggak mensolati. Ada beberapa sahabat yang dikirim oleh Nabi SAW, kemudian Nabi tahu bahwa mereka meninggal dunia, seperti Ja'far, Abdullah bin Rawaha, ya, Zaid bin Harisah dikirim oleh Nabi SAW, ya, dalam perang Mu'tah, dan Nabi tahu mereka meninggal dunia. Ya, ketika Nabi di Madinah, Nabi dapat wahyu bahwasanya Zaid yang membawa bendera meninggal dunia. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawaha dan dia pun meninggal dunia. Diambil oleh Ja'far, Ja'far pun meninggal dunia. Lalu diambil oleh pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Jadi Nabi tahu, tapi Nabi nggak mensolati. Yang sholat jenazah, nggak sholat apa? Gaib. Ya, karena apa? Nabi yakin bahwasanya mereka sudah disolati karena meninggalnya di komunitas ya ini. Baik. Masalah yang ketiga, apakah disyariatkan bagi kita untuk melakukan qunut nazilah karena terjadi gempa bumi? Ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang kuat tidak disyariatkan bagi kita untuk qunut nazilah. Banyak ya gempa bumi juga dulu pernah terjadi pada zaman Nabi, pernah terjadi pada zaman sahabat, tapi tidak dinukil dari seorang sahabat pun melakukan qunut nazilah karena gempa bumi atau karena wabah, musibah, taun dan sebagainya. Padahal itu terjadi. Qunut nazilah itu masalah-masalah yang genting, peperangan misalnya, ya perang. Dia menentukan ini perlu qunut nazilah atau tidak, diserahkan kepada para ulama, para pemimpin, ya, sehingga kita nggak gampang-gampang qunut nazilah. Ya, kalau setiap musibah qunut nazilah, tiap hari kita ini qunut nazilah. Tapi itu tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, biasanya ketika terjadi gempa bumi, banyak para korban itu masih dalam reruntuhan dan sebagainya, sulit dievakuasi. Ya, kadang-kadang sudah busuk. Ya, kadang-kadang cuma ditemukan sebagiannya saja. Bagaimana cara kita memandikan, mensolatkan dan menguburkan jenazah? Ya, dalam masalah ini, ma'asyiral muslimin, kalau memang kita bisa temukan secara konkret dan kita bisa untuk mengkafaninya, mensolatinya secara sempurna, lakukan. Seperti apa? Biasa. Tapi jika hal itu tidak memungkinkan, maka lakukan semampunya. Nah, kadang-kadang cuma ketemu misalkan tangannya saja, gimana? Ya sudah. Ya.
mandiin, kemudian kafani, sholati, dan kuburkan. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada kalanya kita mungkin mestinya kan dikubur satu persatu. Ada kalanya nggak mungkin kan? Ada kalanya nggak mungkin ya. Seperti dulu peristiwa Aceh, ya itu masya Allah, ya korban berhari-hari nggak bisa dievakuasi. Makanya dulu, ya gempa Aceh itu apa? Musibah nasional. Lombok belum. Lombok ini belum masuk pada taraf, pemerintah belum menyebutnya, menggelarinya sebagai nasional, ya karena masih mampu pemerintah di sana untuk mengatasinya, memberikan bantuan dan sebagainya. Berbeda dengan Aceh. Aceh dulu pemerintahannya pun sudah angkat tangan, ya pemerintah sudah angkat tangan. Nah, ada beberapa yang sulit untuk menguburkan satu persatu. Bagaimana cara memandikannya? Mudah. Ya, disemprot gitu aja. Semprot, kemudian diukur berjamaah, ya bersama-sama. Maka ini tidak mengapa, karena kondisi darurat. Kondisi darurat. Ya, mungkin satu persatu sudah busuk, sudah bau, ya. Kalau satu persatu malah protol semuanya. Maka para ulama mengatakan dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya dilakukan hukum apa? Darurat, tidak mengapa. Baik. Masalah yang terakhir, boleh nggak lari dari gempa? Kalau ada gempa, ya kita tetap diam. Nah, kalau di masjid nggak apa-apa lah, syahid. Ya. Apakah kita harus lari untuk menyelamatkan diri kita? Boleh bagi kita untuk lari dari bencana gempa. Bahkan wajib kalau itu adalah untuk menyelamatkan diri kita. Ya, jadi kalau ada kemarin di video itu sebagian yang sholat kemudian tetap, ya itu malah salah. Itu malah salah. Orang banyak mengujinya, wah ini masya Allah, ya gempa dia tetap apa? Meneruskan sholatnya. Itu malah salah. Kalau memang dia yakin bahwasanya gempa ini adalah gempa yang dahsyat yang bisa malah meruntuhkan bangunan, hendaknya bagi dia membatalkan sholatnya, kemudian apa? Ya berlindung sebagai usaha untuk menyelamatkan diri, karena menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Sholat masih bisa diqadha, bisa sholat, ya di lain waktu, bisa sholat sambil berjalan pun bisa. Kalau kondisi apa? Takut. Makanya ada syariat sholat khauf, sholat ketika takut. Ya, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa, ini termasuk ya hal yang mendesak, yang sangat ditekankan oleh agama. Ya, karena di antara 5 hal pokok yang sangat dijaga oleh Islam itu adalah menjaga nyawa, menjaga nyawa. Jadi kalau ada yang seperti itu dengan alasan tetap di rumahnya, tetap di masjid, nggak apa-apa mati di masjid, insya Allah syahid, ya siapa yang menjamin? Ya siapa yang menjamin? Saya itu bukan menyengaja ya. Kita menyengaja mati dalam reruntuhan, bukan. Kalau kita memang misalkan kita sholat nggak tahu kemudian kita mati karena reruntuhan, mudah-mudahan syahid. Ya mudah-mudahan syahid. Tapi bukan berarti kemudian menyengaja. Justru kalau kita menyengaja itu bisa jadi malah bunuh diri. Yang itu tentu dilarang di dalam syariat Islam. Kita harus berusaha menyelamatkan diri. Tapi kalau memang nggak selamat, ya berarti takdir. Kan gitu. Nah, demikian masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas yang tentang hikmah di balik musibah gempa. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa gempa ini, ya, menguatkan keimanan kita, memperbanyak amal soleh kita,
ya, banyak yang bertobat, istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang anggota-anggota yang itu